Your favor waits within the future. My dreams are small compared to yours. Why should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Our bump-in was meant to be 11 a.m. We are 6 hours behind. Our semi-trailer truck is 120 miles away. It's 6:40. The stage, you could say, is set. Anything that could have gone wrong has gone wrong. You needn't always stress. Now 7:06 p.m. We're gonna move fast. We're gonna get this thing going in about 45 minutes to an hour. Everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you plan the perfect way for me. Why would I dwell upon the roads and certainties when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Hey God, I know you don't need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you, I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime, times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live, and that's bigger than survival. It's been a long night, it's been a long fight. Shalom kawan-kawan, selamat malam. Bertemu lagi di Just on Air. Senang sekali bisa bertemu kembali di kesempatan kali ini. Kiranya sebelum kita memulai ibadah ini, kita dapat mempersiapkan hati kita untuk satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa dan kebaikan-Mu sehingga kami dapat berkumpul tempat ini tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan bersukacita, bersyukur atas kehadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji, menyembah, beribadah untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau dapat memberkati kami, menjaga ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga ibadah ini dapat lancar-lancar saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Atas nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Puji Tuhan, Shalom, adik-adik yang ada di Christ Nation, Surabaya, maupun juga orang-orang muda lainnya yang mungkin mengakses video ini, mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena perkenanan Tuhan, sehingga kita semuanya pada waktu ini boleh bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Ibadah memang masih harus diadakan secara daring begitu, tapi kiranya kita semuanya tetap mengikutinya dengan sebaik-baiknya, oleh karena esensinya sama saja, yaitu bahwa kita sebagai ciptaan sedang menghadap kepada Dia, Sang Pencipta. Kita sebagai umat sedang menghadap kepada Allah yang kita sembah. Itu sebabnya make sure bahwa kita semuanya ini tetap sungguh-sungguh mengikuti ini, tetap fokus dan tidak mudah terdistract, apalagi justru kemudian kita yang mendistract orang lain dalam ibadahnya. Jangan sampai ya. Jadi tetap sungguh-sungguh ya. Baik. Teman-teman semuanya, saya diberi tema tentang influence atau pengaruh. Ya tentu saja isinya adalah tentang bagaimana kita menjadi pengaruh, begitulah. Tapi yang perlu kita pikirkan pertama adalah begini, bukankah dunia sudah begitu banyak influencer begitu? Bukankah dunia menurut saya tidak kekurangan orang-orang yang bisa membawa dampak kepada lingkungan dan yang lain-lainnya? Dan bahkan juga mereka semuanya belum tentu anak-anak Tuhan misalnya. Belum tentu anak-anak Tuhan. Lalu kemudian anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk memberi dampak, yang dipanggil untuk menjadi dampak itu dalam hal apa?
Lalu bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang berdampak? Nah, ini yang akan kita pikirkan bersama-sama, dan kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang akan diberikan Tuhan kepada kita semuanya melalui penyampaian firman Tuhan hari ini, supaya kemudian kita lebih mengerti hal-hal yang bersifat esensi berkaitan dengan tema ini, dan di akhir kita bisa sama-sama mengerti tentang bagaimana seharusnya kita ini sebagai anak-anak Tuhan dalam hal menjadi dampak atau memberi dampak. Yang pertama, tentu saja ayat yang mungkin sekali menjadi rujukan di dalam pembahasan berkaitan dengan dampak atau kekristenan sebagai dampak di Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, saya tidak akan mengutip ayat-ayat yang terlalu sulit untuk kita mengerti begitu, supaya saya tidak menambahkan kesulitan dalam kehidupan kita yang sudah sulit ini ya. Tapi maksud saya hanya ingin memberikan kepada kalian semuanya hal-hal yang penting berkaitan dengan tema ini. Coba perhatikan baik-baik. Matius pasal 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dua ayat ini jelas berkaitan satu dengan yang lainnya. Meskipun ini tidak bisa menjadi bahan perbandingan, karena penulis Matius memang memiliki kekhasan di dalam cara menulisnya, yaitu menggunakan dua atau bahkan lebih ilustrasi gitu, tapi tujuannya sama. Baik garam yang memberikan rasa maupun terang yang terlihat, kota yang terang di atas bukit itu yang terlihat. Dua-dua sama. Artinya apa? Yaitu kita ini menjadi pengaruh, kita terlihat, kita tidak mungkin menyembunyikan diri kita. Keberadaan kita pasti akan berdampak pada lingkungan sekitar kita. Nah, tapi menariknya begini, kalau kita perhatikan cara penulisannya, ayat ini berkata kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Apa maksudnya? Yaitu bahwa menjadi garam atau terang itu benar-benar adalah panggilan kita, esensi hidup kita, kekristenan itu adalah garam dan terang dunia. Kita tidak berusaha menjadi garam. Oleh karena garam tidak berusaha menjadi garam, tentu saja. Kita juga tidak berusaha menjadi kota yang ada di atas bukit. Sebab kota yang memang terletak di atas bukit juga tidak mungkin ingin menjadi kota yang terletak di atas bukit. Apa itu? Gitu loh. Jadi kalau garam ya memang garam. Itu artinya bahwa secara esensi memang kita ini mempengaruhi, memberi rasa. Nah, itu sebabnya kita belajar mengenai hal ini. Yang pertama, bahwa menjadi dampak itu bukan sesuatu yang diusahakan atau diupayakan. Itulah kita, gitu loh. Seharusnya menurut ayat ini, memberi dampak itu bukan sesuatu yang diupayakan, yang akibatnya menjadi semacam dampak artificial. Saudara mengerti maksud saya? Menjadi sesuatu yang artificial, menjadi sesuatu yang diupayakan, yang diusahakan, yang sebetulnya naturally itu kita nggak begitu, nggak begitu. Gitu. Maksud saya adalah bahwa kita ini memang secara esensi di dalam Tuhan, keberadaan kita pasti menjadi dampak. Nah, pertanyaannya bagaimana kemudian hal itu bisa terjadi? Apalagi di tengah dunia yang sudah begitu banyak influencer atau orang-orang yang memberi dampak. Nah, bagaimana hal itu terjadi? Saudara, kembali seperti apa yang saya sampaikan di awal, teman-teman semuanya, adik-adikku semuanya, bahwa kalau kalian ingin menjadi dampak, lalu itu sesuatu yang kalian usahakan dengan cara misalnya kalian bersikap baik, ngomong ditata, itu, lalu kemudian hal-hal yang ya semacam itu dan lain-lain gitu ya. Sebetulnya itu akan nampak baik, tetapi akan ada satu momen di mana keasliannya itu terkuak. Akan ada satu momen di mana orang akan melihat ternyata semua selama ini yang terlihat itu hanyalah sesuatu yang dicoba untuk ditampilkan. Bukan sesuatu yang asli, yang keluar sebagai pancaran dari keberadaan orang tersebut. Tetapi sesuatu yang diupayakan nampak terlihat demikian. Sudah ngerti ya maksud saya? Maksud saya adalah tentu saja ada bedanya antara artificial flower dengan natural flower gitu loh. Pasti ada bedanya antara bunga yang asli natural begitu dengan bunga yang palsu plastik begitu. Mungkin nampak lebih indah warnanya tuh yang plastik. Mungkin nampak lebih merekah tuh bunganya tuh yang plastik.
Tapi tentu saja tidak akan mengeluarkan harum seperti halnya bunga yang asli. Tidak juga akan bisa menarik perhatian kupu-kupu atau misalnya kumbang begitu untuk datang. Karena tidak menghasilkan apapun tuh bunga yang artificial yang dibutuhkan oleh kumbang atau kupu-kupu atau apapun itu. Jadi ini yang perlu kita pahami, yaitu bahwa kita tidak perlu mengupayakan diri untuk menjadi pengaruh. Kita tidak perlu mengupayakan diri untuk memberi pengaruh, memberi dampak. Gak perlu. Kenapa begitu? Kalau itu yang terjadi, maka seperti yang saya sampaikan, itu hanya artificial, itu fake. Yang at the end of the day nanti orang akan melihat dan orang akan kecewa. Dan seperti yang kebanyakan kita juga alami dalam banyak kasus di gereja misalnya. Ada orang yang nampak baik, memberitakan firman dan yang lain-lain. Tapi kemudian keasliannya terkuak dan justru membuat banyak jemaat kecewa. Tidak bermaksud untuk mendiskreditkan hamba Tuhan sih, enggak. Tapi maksud saya adalah betapa pentingnya sesuatu yang real, inside ini di dalam diri kita, sesuatu yang asli, dan apa yang asli di dalam, itu yang nampak keluar, itu yang akan memberi pengaruh. Bukan sesuatu yang dari luar, coba diterapkan dalam diri kita, agar memberi pengaruh lagi keluar, enggak demikian ya. Sebab ingat baik-baik, kita adalah garam, kita adalah terang. Kita bukan sesuatu yang bukan garam dan berusaha jadi garam. Kita bukan sesuatu yang nggak terang lalu berusaha jadi terang. Tidak begitu. Bisa sih, bisa nampak asin, bisa sih nampak terang. Tapi sampai seberapa kita mengusahakan itu semuanya tetap ada. Oleh karena apa yang tidak asli pada akhirnya akan habis. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu pertanyaannya begini. Bagaimana seorang Kristen itu kemudian bisa dengan keasliannya menjadi dampak atau memberi dampak? Saudara, kalau kita memikirkan tentang menjadi dampak yang sejati gitu ya, maka itu tentu bukan hanya soal cara berpakaian. No. Itu juga bukan soal tentang menjadi dampak, itu bukan soal cara berbicara. Atau kemudian ide-ide brilian yang kemudian bisa diterapkan, diaplikasikan dan berguna bagi banyak orang. Itu bukan saja hal itu ya. Enggak. Menurut saya itu semua cuma buah-buah dari apa yang sebetulnya diubahkan dan kemudian menjadi landasan dari semua yang keluar dari dalamnya. Yaitu apa? Kesadaran diri akan Tuhan. Saya ulang sekali lagi ya. Hanya dengan kita ini memiliki kesadaran diri dan pengenalan akan Tuhan yang benar, maka itu akan mempengaruhi seluruh hidup kita, merubah hidup kita. Mulai dari cara pandang kita, penilaian kita, perspektif kita itu ya, worldview kita itu diubahkan. Sehingga pada akhirnya segala sesuatu yang muncul dari diri kita, dari dalam diri kita itu menjadi sesuatu yang baru, yang berbeda dengan dunia ini, yang ketika dunia melihat kita, melihat perbedaannya dan keberadaan kita itu mempengaruhi dunia, bukan dunia yang mempengaruhi kita. Saya ulang sekali lagi ya, hanya dengan perubahan yang berasal dari diri kita berkaitan dengan pengenalan kita akan Tuhan. Yang kemudian mampu mengubah semua hal dalam diri kita, sehingga apa yang keluar dari dalam diri kita berikutnya adalah segala sesuatu yang baru. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, untuk bisa seperti itu hanya bisa didapatkan dengan cara apa? Yang pertama, belajar mengenal Tuhan dengan sejati. Yang melalui pengenalan itu mengubah apa-apa yang lama dari dalam diri kita menjadi sesuatu yang baru. Coba sudah perhatikan, misalnya di Matius pasal yang ke-9 ayat 17. Matius 9 ayat 17 itu ada bagian firman yang tentu saja kita sudah sering kali mendengarnya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Ayat ini memang sedang berbicara tentang anggur dan kantong, tetapi sebetulnya itu hanyalah ilustrasi dari apa? Dari bahwa sesuatu yang baru memang membutuhkan wadah yang baru.
Tentu saja tidak berarti kita berubah menjadi orang yang lainnya untuk diisi dengan sesuatu yang baru. Tapi maksud saya perspektif kita semuanya yang lama itu harus ditanggalkan dan diganti dengan segala sesuatu yang berasal dari Tuhan. Anggur itu tidak dirasakan enak karena adanya kondimen-kondimen atau garnis-garnis di gelasnya, tidak. Itu sebabnya kenapa anggur itu bahkan tidak disajikan dengan garnis-garnis, ada potongan anggur lalu ditaruh di gelasnya. Enggak perlu begitu. Kenapa? Karena yang ditonjolkan adalah rasanya gitu. Bukan hiasan-hiasan yang akan memperindah dia. Enggak. Kenikmatan, keindahan dari wine itu ya toh, itu terletak pada ya wine-nya sendiri itu. Gitu. Bukan gelasnya dan segala macam. Walaupun ada gelas wine ya, tapi maksudnya itu dikhususkan gitu ya, dan bentuknya juga tidak seperti gelas tulip atau yang lain-lain yang indah. Bentuknya biasa-biasa saja sih gelas wine. Kenapa? Karena memang yang ditonjolkan adalah rasanya. Nah, kita memang tidak akan bisa tuh main-main dengan rasa, mencoba untuk apa itu menjadi rasa yang baru, nggak bisa. Hanya kalau misalnya sumbernya benar, wine-nya benar, anggurnya benar, prosesnya benar, menghasilkan rasa yang benar juga, menghasilkan rasa yang enak. Sama seperti hidup kita ya, sama seperti hidup kita. Kalau hidup kita ini tidak diisi dengan anggur yang baru, maka sia-sialah saja segala sesuatu yang kita upayakan untuk kita berdampak. Kita menjadi dampak, tidak mungkin itu terjadi. Kecuali kalau kita diisikan dengan anggur yang baru. Dan untuk bisa kita menerima anggur yang baru, kita perlu menyediakan wadah yang baru. Kalau misalnya firman itu dikatakan melekat pada pikiran dan hati kita kemudian, maka berarti hatinya harus hati yang baru. Pikirannya harus pikiran yang baru tuh. Gak bisa enggak. Pikiran yang baru maksudnya menanggalkan semua konsep dunia yang lama. Contoh-contoh ya misalnya, bahwa kalau kita pengen sukses kita punya relasi yang benar. Nah, itu kan konsep yang lama tuh, konsep lama tuh. Kenapa begitu? Karena firman Tuhan ajarkan nggak begitu. Firman Tuhan ajarkan kesuksesan kita itu bukan terletak pada relasi kita. Maksud saya dengan orang-orang atau kenalan-kenalan kita. Enggak. Kesuksesan kita itu karena Tuhan yang merancangkannya dalam hidup kita sepenuhnya. Contoh misalnya ya, kalau saudara bilang bahwa kesuksesan itu tergantung pada relasi kita, maka bagaimana dengan Daud? Siapa yang dikenal Daud? Penggembala yang kambing dombanya saja mungkin yang kenal, dan sanak saudaranya dan beberapa tetangganya mungkin yang kenal. Tapi orang-orang di Israel, kerajaan Israel nggak kenal siapa itu Daud. Tapi kalau Tuhan mau ngangkat dia, mau promote dia, gitu, Tuhan ada kekurangan cara tuh. Tuhan datangkan nabi Tuhan Samuel untuk mengurapi dia jadi raja. Siapa relasinya? Kambingnya yang menolong dia jadi raja? Tentu saja tidak. Nah, itu konsep yang lama tuh, bahwa kalau kemudian kita kepengen sukses gitu ya, pengen sukses itu, wah kita harus punya banyak relasi dan yang lain-lain, lalu kita harus, itu konsep yang lama. Nah, untuk kita menyediakan diri dengan kebenaran firman Tuhan, buang semua konsep itu. Nggak mudah memang, kita menyerapnya sejak dari kita bayi sebetulnya, konsep-konsep dunia. Bagaimana tidak, orang tua menimang kita misalnya, besok harus pinter ya, biar jadi dokter, muter-muter naik helikopter. Akibatnya apa? Dari kecil tuh kita dicekokin dengan usaha untuk mendapatkan pencapaian-pencapaian duniawi. Betul? Jadi dokter lah, biar naik helikopter, nanti muter-muter sampai ngiler. Tapi maksud saya, itu bentuk betapa dunia ini membuat kita tercetak dengan pola pikir yang sebetulnya berseberangan dengan firman. Kenapa saya bilang begitu? Kita tidak pernah didesain Tuhan untuk mengejar semua pencapaian duniawi. No. Kita hidup di dunia ini diberi fasilitas oleh Tuhan supaya di dalam kehidupan kita di dunia ini secara jasmani kita justru mengarahkan diri kepada hal-hal yang bersifat rohani. Buktinya apa? Paulus itu nggak terlalu repot tuh bahwa keadaan jasmaninya itu, keadaan diri jasmaninya semakin merosot. Tapi yang paling penting dan menyenangkan bagi dia adalah ketika manusia rohaninya semakin diperbarui dari hari ke hari, bukan? Nah, itu ada semua konsep-konsep lama yang memang perlu dibuang, diganti dengan anggur yang baru, yang dituangkan di wadah yang baru, hati yang baru,
pikiran yang baru. Nah, kalau itu yang ada dalam hidup kita, barulah kita kemudian menjadi dampak baru. Kenapa enggak? Kenapa begitu? Loh iyalah, karena pola pikir kita akan baru tuh. Hati kita dalam merespon sesuatu baru. Akibatnya apa? Kita benar-benar bisa jadi dampak. Dan dampak yang dihasilkan bukan karena sesuatu yang artificial. No, tapi sesuatu yang keluar dari diri kita. Kita menunjukkan keotentikan sebagai orang Kristen melalui apa? Cara kita beribadah. Kalau kita ingin menjadi pengaruh di dalam ibadah, memang sih kita bisa jadi worship leader, lalu kayak nyembah, waduh luar biasa itu. Lalu supaya suasananya jadi ngangkat, kita bahasa roh dan yang lain-lain. Bisa. Tapi apakah itu real? Kita belum tahu tuh. Sampai kita benar-benar melihat diri kita ketika kita turun dari mimbar. Sampai kita benar-benar dengan jujur melihat diri kita ketika kita tidak lagi ada di dalam suasana pujian penyembahan. Waktu pujian penyembahan kita bisa nangis-nangis tuh. Bisa. Kita bisa terdampak dari pelayanan yang luar biasa. Tapi kalau itu sesuatu yang coba diciptakan, suasananya coba dibentuk gitu ya, agar orang itu terdampak ibadah, itu semua sia-sia gitu loh. Itu artificial. Gitu. Dan itu yang banyak terjadi di gereja-gereja. Mulai dari cahaya lampu yang diredupkan lah, lalu kemudian suara yang ditambah-tambah dengan efek-efek tertentu sehingga nampaknya itu bisa lebih merasuk ke jiwa. Ingat baik-baik ya, cara kerja Tuhan itu tidak perlu dibantu dengan hal-hal yang bersifat artificial agar kemudian firman-Nya berdampak, agar kemudian kuasanya berdampak. Tidak perlu sama sekali. Kalau Allah itu berkuasa, memang Dia berkuasa, kuasanya itu akan kita rasakan tanpa harus dibutuhkan bantuan-bantuan teknis tertentu. Nah, ini penting supaya kemudian kita menyadari bahwa dampak yang sejati itu tidak dihasilkan dari sesuatu yang palsu. Saya ulang ya, dampak yang sejati tidak dihasilkan dari sesuatu yang palsu. Hanya ketika sesuatu yang original yang keluar dari dalam diri kita, itu yang nampak dan itu akan memberi dampak. Caranya adalah dengan apa? Dengan kita memberikan diri kita untuk diperbarui melalui firman Tuhan. Hati dan pikiran kita diperbarui, sehingga apa yang keluar dari dalam hati dan pikiran baru. Dan itu akan memperbaharui apa yang lama, dan itu akan menjadi dampak, bukan saja kepada keluarga, pada orang lain. Saudara boleh lihat ya di Filipi, saudara perhatikan sebentar ya, Filipi pasal berapa ini ya? Saya lihat dulu ya. Ketika Paulus itu sebetulnya dulu adalah orang yang berdampak luar biasa tuh. Filipi, walaupun kita memang notice lah, pasti kita aware bahwa ada sesuatu yang dampak positif dan negatif. Tapi Paulus zaman sebelum dia bertobat, dia juga memberi dampak positif tuh sebetulnya bagi keyahudian waktu itu, bagi Yudaisme waktu itu. Nah, saudara lihat ya baik-baik di Filipi pasal yang ketiga, Filipi pasal yang ketiga ya. Filipi pasal yang ketiga, saudara boleh perhatikan di ayat yang keempat, perhatikan. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Paulus ini secara lahiriah, wah dia ini istimewa sudah. Dan dia benar-benar jadi dampak tuh waktu itu. Bagaimana tidak? Waduh, dia ini pemimpin dari usaha penangkapan orang-orang Kristen waktu itu. Loh, kalau dia tidak punya pengaruh, kalau dia tidak bisa mempengaruhi orang lain, ya bagaimana dia bisa mendapatkan kuasa itu gitu kan? Apalagi cara hidupnya sebagai orang Yahudi, wah itu ketat sekali. Coba kalau saudara perhatikan ya, dia itu dikatakan mengikuti semua mazhab keyahudian dengan sebaik-baiknya. Dari bangsa Israel, yaitu ayat 5, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Apa maksudnya orang Ibrani asli itu? Karena ada begitu banyak orang-orang yang keturunan
keturunannya sebenarnya bukan orang Ibrani gitu ya. Tapi dia ini dikatakan orang Ibrani asli, atau dalam bahasa dalam bahasa Yahudi, maksud saya Yunani itu disebut Hebraios, ex-Hebraion, orang Ibrani yang keluar dari bapak Ibrani gitu loh. Jadi dia ini benar-benar real, darahnya itu bukan darah campuran gitu ya, bukan darah keturunan. Dia benar-benar real orang Ibrani. Yang artinya itu di saat yang sama dia juga menggunakan bahasa Ibrani yang pada zaman itu tidak lagi banyak orang menggunakannya. Gitu loh. Dia ini punya kelebihan-kelebihan yang luar biasa dan itu membuat dia jadi dampak. Tapi tahukah saudara bahwa pasca perjumpaannya dengan Tuhan, pengenalannya dengan Tuhan, semua yang dianggapnya sebagai keuntungan itu tidak lebih dari sampah. Semua yang dipakai dia untuk bisa menjadi pengaruh waktu itu sampah. Dibandingkan dengan pengenalan akan Tuhan. Kenapa? Karena semua yang lalu itu tidak akan bisa mengubahkan orang, membawa orang pada kebaikan. Sebab semuanya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah. Apa-apa yang ditempelkan, apa-apa yang nampak di mata, tapi tidak keluar dari hati. Tapi ketika dia mengenal Tuhan, pengenalannya itu membawa perubahan kepada dirinya. Contoh yang kedua ya, misalnya Petrus ya. Apakah Petrus ini memberi dampak? Sebelum dia mengalami peristiwa yang sangat pahit di dalam perjalanannya bersama dengan Tuhan, yaitu dia kemudian mengkhianati Tuhan gitu ya. Padahal awalnya dia ngomong, guru kemanapun kamu akan pergi, aku akan ikut denganmu gitu ya. Meskipun yang lain ini meninggalkan kau, tapi aku akan bersamamu gitu tuh. Tapi kemudian akhirnya dia mengkhianati Tuhan gitu kan. Apa dampaknya? Tidak ada dampaknya Petrus itu waktu itu. Tidak ada. Tapi ketika kemudian dia mengenal siapa sejatinya Tuhan Yesus pasca kematiannya, di mana Tuhan mendatanginya dan menunjukkan dirinya, baru kemudian itu mengubahkan dia sepenuhnya. Perubahan yang sepenuhnya itu yang kemudian akhirnya menghasilkan dampak yang luar biasa. Dan itu dinyatakan ketika apa? Dia berkhotbah di Kisah Para Rasul itu 3.000 orang bertobat. Dia berdampak luar biasa. Kenapa? Itu bukan sesuatu yang coba untuk diusahakan. Itu memang ada di dalam dirinya gitu loh. Melalui apa? Melalui pengenalan akan Tuhan. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, untuk supaya kita bisa berdampak, mulai dari hal ini, berusaha untuk mengenal Tuhan dengan baik. Jangan mulai keinginan untuk berdampak dengan apa? Aku ingin berdampak. Nggak bisa begitu. Jangan, titik poinnya itu bukan keinginan untuk jadi dampak. Bukan. Titik poinnya itu adalah keinginan untuk mengenal Tuhan. Itu pertamanya dulu. Poin startnya itu di situ tuh. Ingin mengenal Tuhan, lalu kemudian pengenalan akan Tuhan itu yang kemudian mengubahkan kita, gitu kan? Nah, perubahan dalam hidup kita itu yang akhirnya kemudian berdampak bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya toh, kalau ada orang-orang dewasa yang melihat ini, ya toh, karena memang Pastor Eric itu kan juga sudah bapak-bapak, saya juga bapak. Lalu juga adik-adik semuanya di dalam Tuhan, orang-orang muda di Christ Nation. Saya berdoa supaya ini memberi wacana berpikir tentang tema influence ini ya, supaya kemudian kita ini benar-benar memiliki konsep yang benar tentang menjadi dampak ini, yaitu bahwa perlunya kita untuk terlebih dahulu mengenal Tuhan, dan pengenalan itu yang akan mengubahkan hidup kita. Sediakan hati dan pikiran yang baru, buang konsep-konsep yang lama, biarlah Tuhan atau firman Tuhan itu yang mempengaruhi kehidupan kita. Dan kemudian kita menjadi pengaruh bagi orang lain. Bukan sesuatu yang kita usahakan untuk menjadi dampak. Tapi memang apa yang keluar dari diri kita itu berdampak kepada orang lain. God bless you. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Mengucap syukur oleh karena perkenanan Tuhan. Kami boleh belajar sesuatu berkaitan dengan tema influence ini. Dan hamba-Mu berdoa supaya kiranya ini boleh menginspirasi kami semuanya untuk mulai hari ini. Kami benar-benar mau untuk memperbarui relasi kami dengan Tuhan, dengan cara kami semakin rindu untuk menyelidiki firman-Mu, semakin kami mau untuk menenggelamkan diri kami di dalam lautan pengenalan akan Tuhan.
Dan kami percaya ketika kami berusaha untuk mengenali-Mu itu tidak akan pernah bisa terjadi kecuali Tuhan yang memperkenalkan diri-Mu kepada kami. Dan kami bersyukur step itu telah kami miliki oleh karena perkenanan Tuhan. Tuhan menyatakan diri-Mu pada kami dan kami percaya kepadamu. Maka biarlah kami tidak berhenti pada titik itu, kami melanjutkan pada titik yang lain, yaitu usaha kami untuk lebih lagi mengenal-Mu. Supaya melalui pengenalan itu kami bisa diperbaharui cara berpikir kami, sikap hati kami, keberadaan kami sepenuhnya adalah menunjukkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Diberkati kiranya kami semuanya, terutama adik-adik yang ada di Christ Nation, Tuhan memberkati, para pelayan-pelayannya Tuhan memberkati, semuanya beri kesatuan hati orang-orang muda ini, supaya senantiasa melekat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. God bless you teman-teman.